Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya Sekjen dari Bela sekarang anti korupsi 345 Jakarta. Saat ini saya berada di Masjid Istiqlal atau Masjid Kemerdekaan Indonesia. Nah, inilah masjid yang kita banggakan di Republik ini, adalah Masjid Kemerdekaan yang dibangun sejak era Bung Karno. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya saat ini berada di tengah-tengah masjid ini, bukan ingin mengabarkan bagaimana keindahan Masjid Istiqlal, tapi yang perlu kita kabarkan bahwa di masjid ini begitu banyak pejabat, presiden, wakil presiden, menteri, yang setiap Idul Fitri, Idul Adha, banyak di sekitar SAP ini datang untuk sholat Id. Tapi yang perlu kami sampaikan adalah, kalau sekiranya seluruh pejabat di Republik ini memasukkan keyakinannya sholat di masjid ini, dia anti korupsi, berkomitmen untuk anti korupsi, maka Republik ini bisa kuat dan jaya. Betapa tidak. Di Republik ini mayoritas pemimpinnya umat Islam. Tapi saya bahan bukan karena Islamisasi. Tapi yang saya sebut adalah banyak pemimpin Republik ini adalah yang beragama Islam. Kalau pemimpin ini rata-rata mereka anti korupsi, ingin menyelamatkan keuangan negara, maka yakin dan percaya insya Allah Indonesia semakin jaya dan makmur. Karena kenapa? Kalau semua berkomitmen untuk anti korupsi, mulai dari presiden, para menteri, para pejabat yang sering sholat di tempat ini anti korupsi, maka insya Allah Indonesia semakin maju. Karena dari 2.000 triliun yang dikelola dalam setiap tahun, kalau benar-benar itu dipakai untuk membangun infrastruktur di Republik ini, bagaimana konsensus bersama para pejabat agar anti korupsi, agar menyelamatkan sumber daya alam, lalu penyelamatan keuangan negara melalui sumber daya alam dipakai untuk membangun infrastruktur. Bagaimana untuk pendidikan gratis, rumah sakit gratis. Pendidikan itu mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Apalagi kalau mahasiswa-mahasiswa kita kedokteran saja benar-benar gratis, benar-benar yang punya kualifikasi yang sangat bagus, yang handal masuk ke universitas tersebut dengan fakultas kedokterannya, otomatis kita tidak perlu lagi impor dokter dari luar negeri. Karena SDM Indonesia sangat handal. Bahkan kalau dulu kita belajar di negeri jiran Malaysia sana, ya sekarang kita yang belajar di negeri jiran. Nah, karena SDM kita sudah sungguh, sumber daya alam kita melimpah, sumber daya manusianya juga luar biasa, tak kalah dengan luar negeri. Cuma persoalannya, apa yang membuat Republik ini tidak maju? Karena kenapa? Karena terlalu banyak kita dilanda korupsi berjamaah. Korupsi sekarang ini, kalau dulu korupsi di atas meja, kalau sekarang korupsi sak mejanya saja dibawa pulang. Maka korupsi sekarang sangat mengerikan. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kita menghimbau kepada seluruh pejabat di Republik ini untuk bersepakat agar tidak boleh ada korupsi lagi di Republik. Selamatkan sumber daya alam untuk jalanan yang mulus, untuk pendidikan gratis, untuk listrik yang murah, untuk kesehatan yang gratis, untuk perluasan lapangan kerja. Itu yang diharapkan. Untuk pupuk, bibit supaya murah, dan honor-honor kita harus diangkat. Tidak boleh honor kita itu dibiarkan, harus diangkat untuk menjadi PNS. Jadi saudara pemirsa, jangan biarkan honorer kita di seluruh Indonesia menangis. Segera angkat. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia sumber daya alamnya begitu banyak, sumber daya manusianya sangat handal, dan harus diberdayakan mereka, harus diberdayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.